Selamat sore, selamat datang di video diskusi kami yang membahas tentang ergonomi dan keselamatan kerja di tempat magang. Hari ini saya bersama Erina. Halo, perkenalkan nama aku Erina Kalen Sinaga dengan NIM D1 C023084. Sebelum kita masuk ke pengalaman magang, menurut kamu K3 itu apa sih? Pengetahuan aku, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Itu merupakan upaya untuk mencegah resiko atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja selama pekerjaan berlangsung. Nah, itu tadi kan tentang K3. Kalau yang ergonominya itu apa ya? Kalau ergonomi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara lingkungan pekerjaan dengan manusianya. Jadi di mana pekerja itu merasa nyaman dan tetap aman selama bekerja. Setelah kamu menjalankan magang di UPTD BPSMB di Sperindak Kota Jambi, bagaimana sih penerapan K3-nya di sana? Kalau penerapan K3 di laboratorium BPSMB Jambi itu sangat diperhatikan dan bisa dibilang sangat ketat ya. Soalnya kalau di sana itu sebelum memulai pengujian, kami itu diwajibkan mengenakan APD, semisal jas lab dan sarung tangan dan masker juga. Jadi sebelum melakukan pengujian, kakak-kakak di sana itu melakukan pelatihan dulu. Jadi kayak dikasih tahu dulu bahwasanya apa yang kita kerjakan itu nanti agar tetap aman. Aku mau tahu dong contoh penerapan K3 selama pengujian di sana gimana? Jadi contoh penerapan K3 selama di laboratorium BPSMB itu, di sana itu kan ada beberapa sampel yang harus diuji. Nah, setiap sampel yang diuji itu ada beberapa parameter. Salah satunya kadar air. Nah, kadar air itu yang kita tahu kan itu harus menggunakan oven ya. Jadi kalau di situ tuh penerapan K3-nya itu menggunakan penjepit atau sarung tangan yang tahan panas. Jadi untuk memasukkan sampel ke dalam oven dan mengambil itu, kita menggunakan penjepit yang terbuat dari besi. Gitu. Itu kan tadi contoh penerapan K3 selama pengujian. Kalau contoh penerapan ergonomi selama pengujian itu gimana ya? Kalau ergonomi itu kan kaitan kita dengan lingkungan di sana ya. Nah, kalau misalnya contohnya nih kita nguji beras nih. Nah, kita kan posisinya duduk. Kita atur sebagaimana sedemikian rupa kita duduk dengan posisi yang nyaman agar kita tidak membungkuk dan Meganya juga disesuaikan ya? Bisa juga, ya itu juga termasuk agar kita tidak bungkuk dan kita tidak merasa lelah. Juga kalau ada penimbangan bahan nih, penimbangan sampel, kita menggunakan rasa analitik. Itu juga kita juga ngambil posisi nyaman, duduk atau berdiri, itu terserah kita, yang penting senyaman mungkin. Gimana kalau misalkan di sana nggak diterapkan K3 atau ergonomi di laboratorium, itu menurut kamu bakalan apa yang terjadi? Kalau tentang K3 dan ergonomi itu kan sangat penting ya diterapkan, apalagi di lingkup laboratorium yang kita tahu bahwasanya di sana itu ada bahan kimia yang berbahaya kalau terkena gitu. Jadi kalau semisal kita tidak penerapan K3-nya tidak bagus, bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya terkena bahan kimia atau terkena serpihan kaca atau bisa juga terkena panas gitu. Nah, kalau untuk penerapan ergonomi sih yang tidak bagus, yang tidak diterapkan dengan bagus itu, misalnya nyeri, Kelelahan ya, kelelahan ya. Kalau bentuk kursinya tidak bagus. Gitu sih. Kamu kan masih mahasiswa magang nih, tapi kenapa sih kamu perlu mengetahui K3 dan ergonomi selama di laboratorium sana? Karena mahasiswa magang di sana kan juga turun di lapangan nih, kami juga aktif di laboratorium, ikut pengujian dan sebagainya kan. Jadi perlu untuk mengetahui K3 itu juga untuk menjaga keselamatan diri selama melakukan kegiatan magang di sana dan untuk mengurangi segala macam resiko dan cedera. Oke Erina, satu pertanyaan terakhir untuk penutup ya. Apa sih yang kamu ketahui, yang kamu simpulkan gitu terkait K3 dan ergonomi itu? Kalau K3 dan ergonomi itu dua hal yang sangat berkaitan ya kalau kita berada di lingkungan kerja. Nah, kalau kita menerapkan ergonomi dan K3 itu dengan benar, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Iya. Terus kalau selama magang di sana itu di BPSMB di Sperindak itu kami mengetahui bahwasanya kita mengikuti SOP dan memahami K3 itu sangat penting gitu.
selama di sana juga kami juga tidak mengalami terjadinya cedera karena kami juga mengikuti arahan yang diberikan oleh pembimbing di sana. Oke Erina, terima kasih ya untuk diskusi kita kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman. Selamat sore.